Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 274. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Ketika aku mendapatkan pecahan jiwa es, aku dapat membagi setengahnya denganmu. Bahkan setengah dari pecahan jiwa es dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Gadis itu buru-buru berkata. Dev langsung tertarik ketika mendengarnya, jadi dia bertanya. Apa pecahan jiwa es itu? Mengapa begitu kuat? Gadis itu menatap Dev, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Sepertinya Dev benar-benar tidak tahu apa itu pecahan jiwa es. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa pecahan jiwa es itu adalah harta karun. Itu juga karena pecahan jiwa es sehingga aku terluka seperti ini. Gadis itu berkata kepada Dev. Karena benda ini adalah harta karun, mengapa kamu ingin aku membantumu mendapatkannya? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Dev bertanya-tanya. Sudah membeku saat ini. Pecahan jiwa es dijaga oleh monster. Aku sama sekali bukan lawan. Cederaku disebabkan oleh monster. Gadis itu berkata dengan jujur. Kamu bahkan bukan lawan. Aku, seorang kultivator kelas 2 di alam tubuh komposit, tidak mungkin bisa mengalahkan monster itu, jadi percuma saja kamu meminta bantuanku. Dev menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu merendahkan diri, kekuatanmu harusnya di atas kekuatanku, kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu, jangan berpikir aku tidak tahu. Jika Anda hanya peringkat kedua dari alam tubuh komposit, Anda seharusnya tidak dapat menahan tekanan napas saya. Dan alam ketiga orang ini lebih tinggi dari kekuatanmu, tetapi mereka adalah bawahanmu, dan mereka menghormatimu. Bagaimana ini mungkin? Kamu harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah yang paling dihormati. Gadis itu menganalisis satu persatu. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, analisismu bagus, aku bisa membantumu mendapatkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ketiga pencuri hantu. Tunggu di sini, yang lain akan segera datang. Dimengerti, Tuan Chen. Ketiga pencuri hantu itu mengangguk. Setelah itu, Dev mengikuti gadis itu menuju pecahan es. Dari mana asalmu? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apa yang kamu lakukan di tempat yang sangat dingin ini? Gadis itu terus menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dev di sepanjang jalan, tetapi Dev bahkan tidak membuka mulutnya. Tidak peduli apa yang ditanya oleh gadis itu, Dev tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak akrab dengan gadis itu, jadi Dev tidak perlu menceritakan semua tentang dirinya. Melihat Dev tidak berbicara, gadis itu menutup mulutnya. Segera, mereka berdua tiba di sebuah gunung kecil yang tertutup salju dan es. Tepat di depan, dan kamu bisa melihatnya dari sini. Gadis itu menunjuk ke depan. Dev melihat ke arah jari gadis itu, dan menemukan bahwa memang ada tempat yang berbeda dari lapangan salju. Melihat dengan hati-hati, ternyata itu adalah pecahan yang bersinar dengan cahaya putih, dan pecahan itu dikelilingi kabut. Dan dari fragmen ini, sejumlah besar aura terus-menerus mengelilingi fragmen tersebut, membentuk pusaran aura. Lalu mengapa kita tidak pergi ke sana saja? Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa, dan tidak ada yang disebut monster yang menjaganya, jadi dia berkata kepada gadis itu. Tidak, ada ular es bercokol di sini. Jika kita pergi ke sana seperti ini, kita pasti akan diserang. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambilnya. Dev meminta gadis itu untuk menunggu, lalu dia berjalan menuju pecahan jiwa es. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian seekor ular putih raksasa keluar dari es di bawah tanah. Ular raksasa itu ditutupi sisik putih, dan terus mengeluarkan desisan, mengeluarkan nafas dingin. Di kepala ular raksasa itu, terlihat 2 tanduk berukuran hanya belasan sentimeter. Jelas ini bukan ular raksasa biasa, melainkan ular banjir. His. Wajah ular banjir melihat Dev, dia terus membuat suara, seolah berusaha mencegah Dev mendekati pecahan jiwa es. Dev melihat ular banjir, yang berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan kekuatannya sebanding dengan monster beruang es, jadi Dev tidak perlu takut sama sekali. Aku akan melawan ular ini sebentar lagi, pergi dan ambil pecahan jiwa es.
Kata Dev kepada gadis itu. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan fragmen jiwa es? Gadis itu menatap Dev dengan heran dan bertanya. Tidak takut, karena siapapun yang berani mempermainkanku, aku akan membiarkannya pergi ke Raja Hades. Jadi jika kamu berani mempermainkanku, kamu juga akan mati, kata Dev dengan ringan. Telinga gadis itu mendengar kata-kata ini, dan dia terkejut. Sebelum gadis itu dapat berbicara, Dev melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menuju ular itu. Setelah merasakan serangan Dev, ular banjir tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membuka mulutnya yang berdarah. Saat Dev mendekat, ular banjir itu tiba-tiba menyemburkan kabut putih. Kabut putih ini terbentuk dari kondensasi udara dingin, tetapi memiliki suhu yang sangat rendah dan dapat membekukan segalanya. Kabut dingin bahkan membekukan udara, dan seluruh ruang mulai terdistorsi. Tubuh Dev memasuki kabut putih dan langsung membeku di udara, seperti patung es. Melihat pemandangan ini, gadis itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka Dev begitu rentan di depan ular itu, dan langsung membeku. Ular banjir itu meraung, dan bergegas menuju Dev dengan cepat, berniat untuk menelan Dev dalam satu tegukan. Gadis itu ingin menyelamatkan Dev, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dev dimakan oleh ular itu. Tetapi ketika ular banjir tiba di depan Dev yang membeku, tiba-tiba memiliki cahaya merah di dadanya, dan kemudian nyala api yang sangat panas menyala, mencairkan embun beku dalam sekejap. Kemudian Dev memegang pedang pembunuh naga, dan menebas ke arah ular yang bergegas. Cahaya pedang yang tajam langsung memotong tubuh ular naga, langsung memotong luka, dan tanah terus berlumuran darah merah. Ular banjir kesakitan dan terus meraung, dan sudah ada sedikit ketakutan di matanya. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Dev mengayunkan pedangnya ke depan lagi dan bertarung dengan ular banjir, sementara gadis itu memanfaatkan ketidaksiapan ular banjir dan berlari langsung ke pecahan jiwa es, mengambil pecahan jiwa es dan melarikan diri. Melihat gadis itu, Dev melompat mundur, berniat untuk keluar dari pertempuran, dia tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya dengan mengikuti ular itu. Selama Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak perlu membunuh ular itu. Tapi saat gadis itu mendapatkan pecahan jiwa es, 3 orang tiba-tiba muncul dan menghentikan gadis itu, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Gadis itu membeku sesaat, mencengkram erat pecahan jiwa es di tangannya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dev tidak menyangka ada orang yang menyergap di dekatnya, mencoba membantu gadis itu, tetapi mereka dihadang oleh ular itu. Sialan, bajingan kecil, aku ingin melepaskanmu, tapi kamu masih melawan. Dev mengutuk dengan marah, dan menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Beberapa cahaya pedang menuju ke arah ular seperti bintang jatuh. Ular banjir meraung, mencoba menghindari cahaya pedang ini, tapi sudah terlambat. Beberapa cahaya pedang menembus tubuh ular banjir, langsung memotong ular banjir menjadi beberapa bagian, dan pil binatang putih perlahan melayang ke udara. Dev mengulurkan tangannya, menyingkirkan pil binatang itu, lalu berjalan ke arah gadis itu. Gadis dan 3 orang yang keluar memandang Dev dengan heran, mereka tidak menyangka Dev akan membunuh ular banjir begitu cepat. Seorang biksu kecil kelas 2 di alam tubuh komposit dapat dengan mudah membunuh ular ini. Sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Seorang pria jangkung dengan penutup mata di mata kirinya berkata kepada Dev. Kamu siapa? Kenapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu sudah menyiapkan sergapan di sini? Dev bertanya pada ketiga orang itu dengan suara dingin. Itu benar, kita sudah lama berada di sini, dan kita bertiga adalah yang pertama menemukan pecahan jiwa es ini. Kata pria bermata satu itu. Kirinya berkata kepada Dev. Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengambil pecahan jiwa es itu? Jangan bilang, kalian 3 biksu dari peringkat kelima alam tubuh komposit tidak bisa mengalahkan ular penjaga. Tanya Dev dengan dingin. Tidak perlu membunuh ular itu. Tentu saja kami bisa mengambil pecahan jiwa es itu, tapi kami masih ingin pecahan es itu pergi dengan memancing orang untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada kami. Pria bermata satu itu berkata dengan senyum dingin. Hanya kalian bertiga, aku khawatir kami tidak akan bisa menghentikan kami. Dev berkata dengan tenang tanpa memperhatikan. Tidak bisa menghentikan?
Pria bermata satu itu tersenyum, lalu mengeluarkan piringan formasi dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Piringan formasi mulai berputar, memancarkan cahaya yang menyilaukan secara instan, dan tirai cahaya turun, langsung mengelilingi Dev. Kamu sudah menggunakan formasi, bukankah ini sangat mahal? Dev melihat formasi di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan pecahan jiwa es, apa artinya formasi ini? Pria bermata satu itu tersenyum, lalu menatap gadis itu, dan mengulurkan tangannya. Serahkan pecahan jiwa es itu dan barang-barang yang kamu bawa bersamamu, semuanya harus diserahkan. Pergi, atau kamu akan mati. Gadis itu memandangi 3 orang di depannya dengan dingin. Sekarang Dev dikendalikan oleh formasi, dia tahu bahwa dia bisa tidak mengandalkan Dev, jadi dia berkata kepada 3 orang. Kamu sangat berani, bukankah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyerangku di ujung utara, kamu akan mati tanpa tempat untuk mengubur dirimu sendiri. Aku Queenie Gao, dari keluarga Gao. Pergi sekarang, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Jika kamu berani melawan, maka aku akan membunuhmu, tetapi dalam semangat membunuhmu, kami bertiga akan menikmatinya. Mata pria bermata satu itu bersinar terang. Melihat ini, wajah Queenie tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu dari keluarga Gao? Dev menatap Queenie dengan heran. Queenie mengangguk. Benar, sayang sekali keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanku sekarang. Queenie menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyangka nama keluarga Gao tidak sehebat yang dia bayangkan. Lagi pula, Queenie jarang berkeliaran di luar, dan untuk dunia luar, dia tidak tahu banyak tentang itu. Keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanmu, aku bisa, tapi kamu harus berjanji padaku, berikan aku semua pecahan jiwa es. Dev ada di formasi, ikuti dengan tenang Queenie. Queenie terkejut, dan menatap Dev dengan tak percaya. Jelas, Dev tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Hahaha, nak, apakah kamu bodoh? Kamu terjebak dalam formasi sekarang, dan kamu akan mati. Beraninya kamu mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dalam formasi itu sekarang, bagaimana kamu bisa menyelamatkan dia? Setelah pria bermata satu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, mengendalikan formasi dan mulai menyusut terus-menerus, dan tirai tipis terjepit ke arah Dev. Dev memandangi tirai cahaya yang terus-menerus diremas dengan ekspresi tenang di wajahnya. Formasi yang rusak masih ingin menjebakku. Aku ingin keluar jika aku ingin keluar. Bahkan dalam formasi yang kuat, aku tidak bisa menjebakku. Dev mencibir, lalu cahaya putih melintas di telapak tangannya, lalu dia menampar tirai tipis itu. Hanya dengan satu telapak tangan, tirai cahaya dari formasi yang awalnya dikompresi langsung hancur seperti kaca, dan akhirnya menghilang menjadi kehampaan. Ini. Pria bermata satu itu terkejut ketika dia melihat formasi yang dia beli dengan banyak uang dihancurkan oleh telapak tangan Dev. Dua lainnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas, Dev menghancurkan formasi dengan begitu mudah, dia pasti penyihir formasi senior, itu sebabnya dia menghancurkan formasi dengan begitu mudah. Aku tidak berharap kamu menjadi master formasi. Pria bermata satu itu mengerutkan kening. Saya lebih dari sekedar master formasi. Saya tahu banyak hal. Karena Anda ingin menjebak saya dengan formasi, maka saya akan membiarkan Anda merasakan formasi ini. Setelah Dev selesai berbicara, jari-jarinya mulai berkedut dengan cepat. Sinar cahaya turun dari langit, langsung mengelilingi pria bermata satu itu. Melihat ini, pria itu buru-buru mengayunkan senjata di tangannya, dan menebas formasi dengan ganas. Tapi begitu dia menyentuh tepi formasi, dia terlempar oleh kekuatan yang sangat besar, dan segera setelah formasi, semburan api keluar. Ah! Pria bermata satu itu mulai berteriak putus asa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev sebenarnya adalah penyihir formasi tingkat tinggi. Dua lainnya yang melihat pria seperti itu sangat ketakutan, sehingga mereka berbalik dan lari. Dev memandangi dua orang yang melarikan diri, tetapi dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu formasi menghilang perlahan, dan nyala api berangsur-angsur padam. Jika mereka bertiga menyerang Dev bersama-sama, Dev mungkin bukan lawannya, lagi pula,
3 biksu dari peringkat kelima alam tubuh komposit bergabung, Dev tidak sepenuhnya yakin. Jadi begitu dia bergerak tadi, dia menggunakan gerakan unik, menggunakan formasi untuk menjebak pria bermata satu itu, dan kemudian membakarnya sampai mati dengan api. Lagi pula, kultivator di alam ini sama sekali tidak takut dengan api biasa. Untungnya, 2 orang yang tersisa tidak mengenal api pamungkas, mereka juga tidak melihat niat Dev. Jadi mereka berbalik dan lari ketakutan. Dev melihat pria bermata satu itu untuk melihat segalanya, lalu menoleh untuk melihat Queenie. Saat ini, Queenie menatap Dev dengan ngeri di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Dev begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memperhatikan 3 biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit. Sekarang kamu aman, berikan aku pecahan jiwa es. Dev mengulurkan tangannya ke arah Queenie dan berkata. Queenie sedikit ragu, lagi pula, fragmen jiwa es adalah harta karun, dan tidak ada yang akan menyerahkannya dengan mudah jika mereka mendapatkannya. Melihat keraguan-raguan Queenie, Dev tersenyum dingin dan berkata, saya bukan seorang pria terhormat, jika Anda tidak menyerahkan fragmen jiwa es, saya dapat mengambilnya secara langsung, maka Anda tidak akan mendapatkan fragmen jiwa es, mungkin karena fragmen jiwa es ini, kamu kehilangan tubuhmu. Mendengar apa yang dikatakan Dev, ekspresi Queenie menjadi sangat jelik, dan akhirnya dia dengan enggan menyerahkan fragmen jiwa es itu kepada Dev. Hanya saja setelah Dev mengambil fragmen jiwa es, dia tiba-tiba menghancurkan potongan-potongan itu dengan paksa. Fragmen es kecil menjadi semakin kecil sekarang. Karena kamu menemukan fragmen jiwa es ini terlebih dahulu, izinkan aku memberimu beberapa. Dev memberi Queenie setengahnya. Kirinya berkata kepada Dev. Ini membuat Queenie sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia, yang akan mengembalikan apa yang dia dapatkan. Bahkan jika Dev tidak memberikannya padanya, Queenie tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak sekuat Dev. Karena keahliannya lebih rendah dari yang lain, dia hanya bisa dibantai, belum lagi Dev menyelamatkannya. Kamu benar-benar orang yang spesial. Queenie mengambil setengah dari fragmen jiwa es dan tiba-tiba menghancurkannya, dan seketika aura agung mengelilingi Queenie. Latihan Yuan Zuan Queenie langsung menyerap semua aura ini. Segera setelah itu, seberkas kecemerlangan melesat dari tubuh Queenie, seperti bola meriam, meledak di udara, melepaskan kembang api yang indah. Ini. Dev tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Akhirnya aku berhasil menembus, kata Queenie bersemangat. Apakah efek dari Ice Soul Fragment ini begitu bagus? Hanya hal kecil ini, biarkan kamu menerobos? Visi terobosanmu benar-benar aneh. Dev berkata dengan heran. Tidak perlu membunuh ular itu. Aura dalam fragmen jiwa es berbeda dari alam manusia surgawi. Itu bukan aura, tetapi energi abadi dalam fragmen jiwa es. Alasan mengapa benua ini terbentuk menjadi tempat yang sangat dingin seperti sekarang adalah karena bertahun-tahun yang lalu, sepotong jiwa es jatuh dari langit, dan akhirnya jiwa es itu meledak, dan pecahannya tersebar di benua ini, sehingga membentuk tempat yang sangat dingin. Dan energi yang terkandung dalam fragmen jiwa es seharusnya adalah energi abadi surga, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa energi abadi itu, dan itu hanya tebakan. Queenie mengikuti Dev untuk memberitahu asal-usul fragmen jiwa es. Tampaknya Queenie memiliki kepercayaan tertentu pada Dev, jadi dia memberitahunya seperti ini. Setelah mendengar ini, Dev tiba-tiba menyadari bahwa dia mengikuti Raja Monyet menggulingkan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat alkimia. Sebuah batu bata jatuh dari tungku, membentuk gunung yang menyala. Hanya saja saya tidak tahu mengapa jiwa es jatuh. Berapa kali Anda menemukan hal yang begitu baik? Dev tidak menyangka bahwa selain harta karun dari keluarga pemurnian tubuh kuno, tempat yang sangat dingin ini juga memiliki hal-hal baik seperti fragmen jiwa es. Tampaknya perjalanan ini bermanfaat. Fragmen jiwa sangat bagus. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mencarinya di benua ini mencakup area yang sangat luas, dan fragmen jiwa es sangat kecil, dan tidak ada jejak aura, sehingga hanya dapat ditemukan dengan mata telanjang, sehingga sangat sulit untuk menemukan bagiannya. Hari ini, jiwa es ini adalah bagian pertama yang saya temukan.
Sebelumnya, saya hanya bisa tinggal di rumah, karena kakak laki-laki saya tidak mengizinkan saya keluar. Kata Queenie. Lalu siapa Goran Gao bagimu? Dev memikirkan Goran yang telah dipukuli olehnya di atas ring, jadi dia bertanya. Itu saudaraku, apakah kamu mengenalnya? Queenie bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya bertemu dengannya di Kabupaten Jialing. Dev berkata. Ah, mereka pergi ke Kabupaten Jialing? Tidak heran saya tidak bisa melihat dia dan saudara laki-laki kedua saya di rumah selama ini. Mereka bahkan diam-diam pergi ke Kabupaten Jialing untuk bermain. Aku akan menyelesaikan akun dengan mereka saat aku pulang. Cepat dan serap fragmen jiwa es ini adalah bom waktu di tanganmu, mungkin seseorang akan merebutnya. Queenie memperingatkan Dev. Dev mengangguk, dan dengan ringan menghancurkan fragmen jiwa es. Nafas langsung masuk ke tubuh Dev. Nafas ini jelas jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual. Setelah hanya beberapa menit, Dev benar-benar menyempurnakan nafas ini. Aku akan segera mencapai puncak peringkat kedua. Mungkinkah ini benar-benar energi abadi? Dev penuh kejutan. Nafas dalam fragmen jiwa es ini benar-benar terlalu kuat. Sepotong kecil seperti itu terkandung jumlah energi yang sangat besar. Jika saya menemukan semua fragmen jiwa es, bukankah kekuatan saya sendiri harus melampaui beberapa alam? Hanya saja fragmen jiwa es tidak memiliki aura, dan tidak ada cara untuk merasakannya dengan indera spiritual. Anda hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya di seluruh benua putih. Saya khawatir ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Akan sangat sulit. Saat Dev selesai menyerap fragmen jiwa es, Walton dan yang lainnya sudah menemukannya. Ketika Ruby melihat Dev berbicara dan tertawa dengan seorang gadis, dia berjalan dengan cemburu. Dev, siapa gadis ini? Ruby bertanya. Ini Queenie Gao, putri tertua dari keluarga Gao. Baru saja. Dev hendak menjelaskan. Menyempurnakan nafas ini. Ketika Walton dan yang lainnya melihat Queenie, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh bebuyutan. Mereka mengeluarkan senjata dan mengepung Queenie. Melihat ini, ekspresi Queenie segera berubah, dan dia bertanya dengan bingung. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu dari keluarga Gao? Walton bertanya. Tidak buruk. Queenie mengangguk. Karena dia anggota keluarga Gao, dia adalah musuh kami. Wajah Walton penuh amarah. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian sama sekali, bagaimana kalian bisa menjadi musuh keluarga Gao? Queenie tercengang, dia sama sekali tidak mengenal Walton dan yang lainnya. Biasanya dia jarang keluar, dan dia tidak diizinkan berpartisipasi dalam banyak urusan keluarga Gao, jadi Queenie tidak tahu tentang keluarga Gao dan klan pelatihan tubuh kuno. Sebenarnya Walton juga tidak mengenal Queenie, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, dia mengepung Queenie. Kami adalah anggota klan pemurnian tubuh kuno. Keluarga Gao Anda telah menduduki wilayah kami dan merampok sumber daya kami. Anda adalah musuh kami. Kata Walton dengan marah. Seorang anggota klan pemurnian tubuh kuno. Queenie sedikit mengernyit. Saya pernah mendengar tentang klan pemurnian tubuh kuno Anda, tetapi kapan keluarga Gao kami merampas sumber daya Anda? Kapan kami mengambil alih wilayah Anda? Saya pikir Anda adalah orang-orang berdarah. Jangan berpikir bahwa saya takut pada Anda karena Anda memiliki banyak orang. Jika Anda benar-benar melakukannya, beberapa dari Anda tidak cukup untuk saya. Queenie baru saja menerobos ke peringkat ke-6 dari alam tubuh komposit. Walton, sudahlah, keluhan antara klan pemurnian tubuh kuno Anda dan keluarga Gao belum tentu terkait dengan setiap keluarga Gao. Kata Dev saat ini. Walton memandang Dev, dan juga tahu bahwa tanpa bantuan Dev, mereka tidak akan menjadi lawan Queenie sama sekali, tidak mungkin hanya mengandalkan anggota klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia mengangguk dan menyingkir. Nona Gao, ayo pergi, kita harus cepat. Kata Dev kepada Queenie. Tidak perlu membunuh ular itu. Queenie melirik Dev, lalu berbalik dan pergi. Dev dan yang lainnya juga mulai berangkat. Walton, klan pemurnian tubuh kuno Anda telah tinggal di tempat paling utara ini untuk waktu yang lama. Apakah Anda tahu tentang fragmen jiwa es? Dev bertanya pada Walton.
Tentu saja aku tahu, fragmen jiwa es adalah harta langka di ujung utara, tetapi benda ini sulit didapat. Aku telah tinggal di ujung utara selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat sepotong pun. Mengapa Tuan Chen bertanya tentang fragmen jiwa es? Walton penasaran, bagaimana Dev tahu tentang fragmen jiwa es? Lagi pula, fragmen jiwa es ini adalah spesialisasi dari tempat yang sangat dingin di utara ini, dan tidak tersedia di tempat lain. Hanya mereka yang telah tinggal di sini sepanjang tahun yang akan mengetahui keberadaan fragmen jiwa es. Baru saja kami mendapatkan fragmen jiwa es, dan seseorang ingin merebutnya di tengah jalan, dan aku membunuh satu. Dev menjelaskan. Saat ini, Walton melihat mayat hangus tidak jauh dari sana. Dev, apa fragmen jiwa es itu? Ruby bertanya dengan sangat ingin tahu. Dikabarkan bahwa fragmen jiwa es adalah... Walton berbicara saat ini, penjelasannya hampir persis sama dengan yang dikatakan Queenie. Sepertinya Queenie tidak menipu Dev. Aku tidak menyangka harta karun semacam ini ada di tempat yang begitu dingin dan tandus. Dev segera menunjukkan kepada Ruby seperti apa fragmen jiwa es itu. Ruby tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Fragmen jiwa es telah diserap olehku, auranya sudah lama hilang. Kata Dev dengan canggung. Melihat ini, Ruby hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan kemudian semua orang melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak menemukan tempat untuk beristirahat sampai hari menjadi gelap. Di tempat yang sangat dingin di ujung utara ini, ada sebuah manor seluas puluhan hektar. Di tempat seperti ini, keluarga dengan manor seperti itu pasti sangat kuat. Ini adalah manor keluarga Gao, ratusan anggota keluarga Gao tinggal di manor ini, dan ada banyak pos jaga dan formasi perlindungan di sekitar manor. Mungkin untuk mencegah serangan monster, atau mungkin untuk mencegah diserang oleh orang lain. Queenie diam-diam kembali ke rumah Gao. Lagi pula, dia pergi diam-diam. Jika kakak laki-lakinya Sherar Gao mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Nona kembali. Kedua penjaga yang menjaga gerbang melihat Queenie dan buru-buru menyapanya. Kalian berdua, kamu tidak melaporkanku, kan? Queenie memandang tanya kedua penjaga itu. Tidak, sama sekali tidak. Kedua penjaga itu melambaikan tangan lagi dan lagi. Lebih baik bagimu untuk bersikap bijaksana, dan aku akan membawakanmu beberapa barang bagus dari luar saat aku punya kesempatan. Setelah Queenie selesai berbicara, dia masuk ke manor keluarga Gao sambil tersenyum. Awalnya Queenie ingin memanfaatkan malam untuk menyelinap kembali ke kamarnya, tapi dia bertemu dengan dua orang. Tuan muda kedua akan bersenang-senang lagi hari ini. Kedua anak ayam yang saya tangkap benar-benar mengasyikkan. Mereka mengobrol sambil berjalan, tetapi mereka tidak memperhatikan Queenie di sisi. Ketika Queenie mendengar isi percakapan antara keduanya, dia langsung mengerutkan kening, menghentikan mereka dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kakak keduaku menangkap wanita lagi?" Keduanya tercengang saat melihat Queenie, melambai tangan mereka berulang kali dan berkata, "Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa." Kedua orang itu terlihat sangat takut pada Queenie. Mereka terus melambaikan tangan. Katakan yang sebenarnya, jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Queenie menatapnya. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka buru-buru berkata, "Nona, tuan muda kedua memang telah menangkap dua gadis, dan mereka berada di ruang bawah tanah sekarang, dan tuan muda kedua juga ada di sini. Diperkirakan kedua gadis itu telah dipermainkan oleh tuan muda kedua sekarang. Kakak kedua." Orang ini benar-benar tidak bisa mengubah omong kosongnya. Ekspresi Queenie langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bergegas menuju ruang bawah tanah. Dan saat ini di penjara bawah tanah, Helena dan Juliet terkunci di dalam, dan kemampuan mereka ditekan, seperti orang biasa. Mata Gilbert bersinar merah saat ini, dan dia berjalan menuju Helena dan Juliet selangkah demi selangkah. "Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini." Juliet dan Helena saling berpelukan, meringkuk di sudut. "Hahaha, kamu tidak perlu melawan lagi. Selama kalian berdua melayaniku dengan baik, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Gilbert tertawa keras. Juliet dan Helena, keduanya seperti anak domba yang menunggu disembelih di sini saat ini. Mereka hanya bisa melihat Gilbert berjalan ke arah mereka dengan cibiran di wajahnya.
Helena, kita tidak boleh membiarkan binatang ini dinajiskan, lebih baik kita mati. Kata Juliet sambil menggigit lidahnya sendiri. Dia berencana untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri, bahkan jika dia mati, itu pasti tidak murah untuk Gilbert. Helena mengangguk, dan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Helena tidak ingin hidup lagi, tubuhnya adalah milik Dev, dan tidak ada pria yang bisa menyentuhnya kecuali Dev. Helena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyinggung Dev, jadi dia lebih baik mati. Ketika Gilbert melihat bahwa Helena dan Juliet ingin bunuh diri dengan menggigit lidah mereka, dia langsung menjadi marah, dia tidak tahu mengapa kedua wanita ini begitu setia. Kesucian lebih penting dari kehidupan? Bahkan jika kalian berdua bunuh diri dengan menggigit lidahmu, aku akan menggagahi tubuhmu. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkan tubuhmu pergi. Mata Gilbert penuh amarah, tidak peduli apakah Helena dan Juliet masih hidup atau mati, dia tidak akan membiarkan kedua wanita itu pergi. Gilbert meraung, dan bergegas menuju mereka berdua. Tetapi pada saat ini, pintu sel tiba-tiba ditendang terbuka. Suara keras itu mengejutkan Gilbert, dan dia buru-buru menoleh ke belakang. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu tidak tahu malu? Queenie memandang Helena dan Juliet yang meringkuk di sudut, dan langsung meraung ke arah Gilbert. Ketika Gilbert melihat Queenie, dia menjadi tenang dan berkata, "Adik, jangan khawatirkan urusanku, cepat keluar dari sini." Queenie, seperti yang aku katakan, jangan khawatirkan urusanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Gilbert sangat marah, dan berteriak pada Queenie. Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kedua gadis ini. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberitahu kakak pertama. Queenie menggunakan nama Gerard Gao, kepala keluarga Gao sebagai tameng. Mendengar ini, Gilbert langsung membeku. Gerard tidak tahu tentang fakta bahwa dia memaksa banyak wanita dari keluarga baik-baik, jika tidak dia tidak akan mengizinkan dia untuk melakukannya. Adik, aku sudah sebesar ini, apakah ada masalah dengan menemukan beberapa wanita? Mengapa Anda mengatakan Anda melawan saya? Gilbert mulai membujuk Queenie dengan kata-kata yang baik. Kakak kedua, kamu sudah cukup umur untuk menikah dengan seorang wanita. Dengan kekuatan keluarga Gao kita, apakah kamu takut tidak akan bisa menikahi seorang istri? Kamu menyerang dua gadis lugu, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Queenie memelototi Gilbert. Melihat tatapan marah Queenie, Gilbert akhirnya menghela nafas tak berdaya, berbalik dan pergi. Akhirnya, Queenie menoleh untuk melihat Helena dan Juliet dan berkata, "Jangan takut, kalian berdua jangan takut." Terima kasih. Helena dan Juliet berterima kasih kepada Queenie. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, jika bukan karena kakak kedua saya, Anda tidak akan menjadi seperti ini. Ikutlah denganku dan tinggallah di mansionku untuk sementara, agar kakak keduaku tidak berani mengacau. Queenie berkata, dan membawa Helena dan Juliet keluar dari penjara bawah tanah. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, dua penjaga menghentikan mereka. Nona, tuan muda kedua telah berbicara, dan kedua wanita ini tidak diizinkan meninggalkan penjara bawah tanah. Seorang penjaga berkata dengan sangat malu. Keluar dari sini. Queenie berkata dengan dingin. Nona, jangan mempersulit kami, atau tuan muda kedua akan membunuh kami. Penjaga itu tampak sedih. Kakak kedua bisa membunuhmu, kan? Queenie berkata, dan langsung meletakkan pedang di leher penjaga. Kali ini, kedua penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak berani menghentikannya lagi. Queenie membawa pergi Helena dan Juliet. Ah, itu terlalu banyak. Setelah Gilbert tahu bahwa dia akhirnya menangkap dua wanita dan dibawa pergi oleh Queenie, dia menghancurkan rumahnya dengan marah. Tuan muda kedua, Patriark memanggilmu untuk datang. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Gao datang dan berkata, "Apa yang kakakku inginkan dariku?" Gilbert bertanya. "Aku tidak tahu tentang ini, tapi pemilik menyuruhmu untuk bergegas." Pelayan itu menggelengkan kepalanya. "Oke, aku akan ke sana." Gilbert mengangguk. Meskipun Gilbert memberontak dan rakus terhadap wanita, tetapi untuk kakak laki-lakinya, dia menuruti segala nasihatnya.
Saudara laki-laki tidak memiliki orang tua sejak mereka masih muda, dan Gerard membesarkan mereka, jadi saudara laki-laki dan perempuan semuanya menghormati kakak laki-laki ini. Gilbert mengatur suasana hatinya, lalu berjalan cepat menuju aula pertemuan keluarga Gao. Ketika Gilbert tiba di aula pertemuan, dia melihat beberapa penatua dari keluarga Gao ada di sana, dan Goran juga ada di sana. Dan Gerard duduk di tempat pertama, wajahnya sangat jelek. Kali ini, Gilbert bergumam di dalam hatinya, dia takut itu adalah masalah menangkap wanita itu sendiri, jadi jangan sampai kakak laki-lakinya tahu. Oke, Gilbert sudah ada di sini, mari kita semua berbicara tentang perubahan baru-baru ini di ujung utara. Gerard berkata setelah melihat Gilbert datang. Patriark, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki beberapa hari ini. Tiba-tiba, ada lebih banyak orang di ujung utara kita. Orang-orang ini semua bergegas untuk harta karun klan pelatihan tubuh kuno. Selain peta, bahkan mereka memiliki kunci untuk membuka harta karun itu, saya tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkannya. Penatua Agung berdiri dan melaporkan. Patriark, karena harta karun klan pemurnian tubuh kuno tiba-tiba diketahui banyak orang, baru-baru ini pembudidaya sihir kita di ujung utara menjadi lebih aktif, dan mereka mungkin juga mencari harta karun. Dengan masuknya lebih banyak orang ke ujung utara, pecahan jiwa es mulai ditemukan terus-menerus. Penatua lain berdiri dan berkata. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Tiba-tiba berita tentang harta karun itu bocor dan pecahan jiwa es ditemukan. Sepertinya pola ujung utara kita akan berubah. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Gilbert, selama periode waktu ini, bawa lebih banyak orang untuk bergerak. Perhatikan baik-baik mereka yang datang ke ujung utara, dan jika Anda memiliki berita tentang harta karun atau fragmen jiwa es, Anda harus melaporkannya kembali sesegera mungkin. Jangan bertindak sendiri. Kamu sudah tua dan bukan anak kecil lagi, jangan memikirkan wanita sepanjang hari, aku khawatir sudah waktunya keluarga Gao kita hidup dan mati. Gerard berkata dengan wajah serius. Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu serius. Gilbert berkata dengan santai. Bahkan jika orang-orang ini datang, tahukah kamu berapa banyak pembudidaya iblis yang bersembunyi di ujung utara ini? Iblis-iblis ini telah mengembangkan energi mereka selama bertahun-tahun, dan para hantu tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Patuh saja padaku dan jangan membuat masalah untukku, kau paham? Gerard menegur Gilbert. Dimengerti, Gilbert menundukkan kepalanya. Oke, hibur aku, masa depan keluarga Gao kita bergantung pada masalah kali ini. Setelah Gerard selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang pergi. Klan pemurnian tubuh kuno. Menyuruhmu untuk bergegas. Butuh 3 hari penuh Dev dan yang lainnya untuk tiba. Tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno adalah tempat terdingin dan paling tandus di ujung utara, dan justru karena inilah keluarga Gao tidak memusnahkan klan pemurnian tubuh kuno. Di tenda yang terbuat dari kulit beruang, Dev bertemu dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Sang patriark berkulit gelap, terlihat sangat kurus, dan sepertinya dia sakit. Namun, menilai dari aura yang terus-menerus terpancar dari tubuh patriark, kekuatan patriark sangat kuat, tidak seperti yang terlihat di permukaan. Patriark, saudaraku yang berdosa telah dibawa kembali olehku, dan tolong hukum dia. Mengikat Watt dengan tali, lalu berlutut di depan patriark. Tapi sang patriark tersenyum tipis, dan melangkah maju untuk melepaskan tali di tubuh Watt. Adegan ini membingungkan Walton, dan bahkan Dev sedikit bingung. Watt ini mencuri peta harta karun, menjualnya di mana-mana, dan menyebarkan berita tentang harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Tapi sang patriark benar-benar membantu Watt melepaskan talinya. Patriark, Watt mencuri peta harta karun dan menjualnya dengan sembrono. Menurut aturan klan, dia harus dihukum. Meskipun dia adalah adik laki-laki saya tidak akan pernah pilih kasih. Walton mengikuti sang patriark dengan wajah serius. Bangun, penjualan peta harta karun Watt adalah izinku. Kata sang patriark dengan senyum tipis. Kata-kata patriark itu langsung membuat Walton tertegun, dia tidak mengerti, karena patriark mengizinkannya, mengapa dia meminta dirinya untuk membawa seseorang kembali untuk menangkap Watt. Dan Dev memandangi sang patriark, dan tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu.
Saudaraku, Patriark memintaku melakukan ini. Kalau tidak, dengan kemampuanku, peta harta karun itu bisa dicuri. Sekarang setelah peta harta karun terjual, banyak orang berduyun-duyun ke ujung utara, dan kami telah menghasilkan banyak uang. Kata Watt sambil tersenyum ke arah Walton. Patriark, apa yang terjadi? Tanya Walton yang benar-benar bingung. Walton, kamu juga tahu bahwa sumber daya klan pemurnian tubuh kuno kita semakin berkurang, dan kekuatan kita mandek. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditelan, dan kita tidak akan bisa mempertahankan klan kita, apalagi harta karun. Klan pemurnian tubuh kuno kita, jika kita ingin terus bertahan di utara jauh, satu-satunya cara adalah dengan mengganggu struktur utara jauh, dan baru kemudian kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan di utara jauh akan muncul. Dengan cara ini, hanya klan tubuh kuno kita yang dapat bertahan dalam kekacauan, dan jika Anda ingin membuat struktur utara yang ekstrim menjadi kacau, Anda perlu menciptakan godaan yang cukup besar. Jika tidak, siapa yang akan datang ke tanah yang dingin dan tandus ini? Dan godaan ini adalah klan pelatihan tubuh kuno kita. Oleh karena itu, saya meminta Watt untuk mengambil peta harta karun yang tidak lengkap dan menjualnya di Kabupaten Jialing. Dengan cara ini, banyak orang akan menginjakan kaki di ujung utara untuk menemukan harta karun itu, dan di situ pasti akan ada konflik pada saat itu. Ada kekacauan di ujung utara, hanya klan pelatihan tubuh kuno kita yang memiliki kesempatan. Sang Patriark menjelaskan dengan detail. Patriark, karena kamu mengizinkannya, mengapa kamu memintaku membawa seseorang untuk menangkap adik laki-lakiku? Walton bertanya dengan bingung. Hanya jika kamu menangkap adik laki-lakimu, semua orang akan lebih percaya pada keaslian peta harta karun ini setelah mereka melihatnya. Sang Patriark tersenyum sedikit. Baru sekarang Walton benar-benar memahami maksud dari Patriarknya. Adapun Dev, kulit kepalanya mati rasa ketika mendengarnya, dia tidak berharap Patriark begitu banyak akal sehingga dia bahkan kagum padanya. Dia tidak hanya menghabiskan uang untuk membeli peta harta karun, tetapi dia juga membantu Walton menangkap Watt. Patriark, begitu banyak orang mencari harta karun itu, jika harta karun itu benar-benar ditemukan, apa yang akan dilakukan klan pemurnian tubuh kuno kita? Tanya Walton. Dibandingkan dengan harta karun itu, saya lebih khawatir tentang masa depan klan pemurnian tubuh kuno kita. Harta karun itu terkubur jauh di dalam tanah. Bahkan jika tidak ada yang menggalinya, klan pemurnian tubuh kuno kita tidak akan pernah bisa menggalinya. Orang-orang menggali harta karun itu, sehingga latihan klan pemurnian tubuh kuno kita dapat disebarkan. Sang Patriark terus menjelaskan. Patriark, ada apa dengan kunci harta karun? Mungkinkah itu sengaja disebarkan? Sekarang banyak orang memiliki token giok yang sama di tangan mereka. Mungkinkah kunci orang lain palsu? Tanya Dev penasaran. Jika peta harta karun itu sengaja disebarkan, bagaimana dengan kunci harta karunnya? Atau apakah kunci itu palsu? Itu benar dan salah itu benar. Ada banyak harta klan pemurnian tubuh kuno kita di seluruh tanah utara, dan harta itu juga membutuhkan kunci. Di antara mereka, ada beberapa lubang, beberapa jebakan, dan beberapa hanya harta yang tidak berharga, hanya saja saya tidak tahu di mana harta karun yang sebenarnya ini disembunyikan. Sang Patriark mengikuti Dev dan menjelaskan. Kali ini, Dev semakin bingung. Ternyata ada lebih dari satu harta karun. Ada begitu banyak harta, dan dia tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Bagaimana dia bisa menemukan harta yang sebenarnya dalam hal ini? Patriark, saya mendengar dari Walton bahwa harta leluhur Anda digali oleh para pembudidaya iblis, dan mereka semua dibunuh pada akhirnya. Saya ingin tahu mengapa para pembudidaya iblis itu mendengarkan klan Anda? Keingintahuan. Secara logis, kekuatan klan pemurnian tubuh kuno tidak boleh terlalu kuat, karena metode kultivasi klan pemurnian tubuh kuno ditakdirkan untuk memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Dan kekuatan para pembudidaya iblis itu seharusnya tidak kalah dengan klan pemurnian tubuh kuno, tetapi mengapa mereka membiarkan klan pemurnian tubuh kuno mendorong mereka alih-alih melawan? Sang Patriark tersenyum sedikit ketika mendengarnya, lalu memandang Walton dan yang lainnya dan berkata, "Kalian semua keluar." Walton dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua keluar. Segera, hanya Dev dan Patriark yang tersisa di tenda. Pada saat ini,
Sang patriark mengeluarkan cambuk dari sebuah kotak. Cambuk ini berwarna kuning keemasan, dengan karakter samar mengalir di atasnya, dan keluar darinya kekuatan yang damai terus-menerus meresap di atas. Sekilas Dev tahu bahwa cambuk itu diberkati dengan formasi, dan kekuatan yang dipancarkannya sangat berbeda dari senjata biasa. Ini disebut cambuk ajaib. Dengan cambuk ini, mencambuk iblis tidak hanya dapat membuat iblis merasa sakit, tetapi bahkan melukai jiwa iblis. Selain itu, kekuatan damai pada cambuk juga untuk menekan iblis. Ini harta klan pemurnian tubuh kuno kami, dan itu memiliki cambuk ajaib yang dapat mendorong para pembudidaya iblis itu. Cambuk ajaib ini juga diperoleh secara tidak sengaja oleh nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno kami. Jika ini jatuh, tapi tidak orang tahu apakah orang itu benar atau tidak. Sang patriark menjelaskan kepada Dev, dan Dev memandangi cambuk ajaib dengan sedikit kecemerlangan di matanya. Senjata yang bisa menekan iblis adalah harta yang tak ternilai harganya. Patriark, bisakah kamu menunjukkan kepadaku cambuk ajaib itu? Dev bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, benda ini terlalu berharga, bahkan jika patriark tidak menunjukkannya pada dirinya sendiri, itu normal. Tentu saja. Sang patriark langsung menyerahkan cambuk ajaib kepada Dev. Dev mengambil cambuk ajaib, dan kesadaran ilahi menyebar ke arah cambuk ajaib dalam sekejap. Segera, Dev menemukan bahwa formasi pada cambuk ajaib memang berbeda dari formasi yang dia tahu. Formasi ini sangat aneh. Ketika Dev ingin mempelajari cambuk ajaib secara mendalam, Yakub dalam benaknya menjerit sedih. Tuan Chen, berhentilah dengan cepat, nafas benda ini terlalu menakutkan, rohku akan menghilang. Yakub memberitahu Dev untuk tidak menyelidiki cambuk ajaib. Baru saat itulah Dev memikirkan Yakub, orang ini adalah iblis, dia paling takut dengan nafas dari cambuk. Jadi Dev menarik kesadarannya dan mengembalikan cambuk itu ke patriark. Patriark, dengan cambuk ajaib ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu melihat iblis. Kata Dev dengan iri. Mendengar kata-kata Dev, patriark tersenyum dan berkata, tidak sesederhana itu. Bahkan jika cambuk ajaib adalah senjata ilahi yang jatuh dari surga, bagaimanapun juga itu adalah senjata. Orang yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatannya adalah orang yang cocok untuk menggunakan senjata ini. Jika tingkat kekuatannya sama, dengan cambuk ajaib, kamu dapat dengan mudah menghancurkan pembudidaya iblis itu. Tapi jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan dengan cambuk ajaib, itu sulit untuk melarikan diri dari tangan para pembudidaya iblis. Begitu Dev mendengarnya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan patriark itu masuk akal. Senjata ampuh apapun tergantung pada orang yang menggunakannya. Jelas tidak mungkin untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Patriark, saya masih punya satu pertanyaan, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawabnya. Kata Dev. Silahkan tanya, sang patriark mengangguk. Dev mengeluarkan token gioknya dan berkata, token giok saya tidak lengkap, setengahnya diberikan kepada saya oleh Walton, dan setengahnya lagi diberikan kepada saya oleh putri dari Kabupaten Jialing. Apa identitasnya putri Jialing, dan mengapa dia memiliki setengah lainnya dari token giok? Mendengar apa yang dikatakan Dev, patriark tiba-tiba terdiam, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus bertanya kepada putri Kabupaten Jialing sendiri. Saya tidak punya hak untuk memberitahu Anda. Mungkin dia sangat akrab dengan darah ini. Setelah selesai berbicara, sang patriark hendak pergi, dan Dev menatap sang patriark seperti itu. Jelas bahwa dia mengetahui identitas putri dari Kabupaten Jialing, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Karena patriark tidak mau mengatakan apa-apa, Dev tidak akan bertanya. Patriark, saya mendengar dari Walton bahwa keluarga Gao telah mengincar klan pemurnian tubuh kuno Anda. Jika saya cukup beruntung untuk menemukan harta karun yang sebenarnya kali ini, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menyingkirkan bahaya dari keluarga Gao. Jika beruntung mendapat harta karun, maka Dev akan melakukan sesuatu untuk klan pelatihan tubuh kuno. Seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang dihargai, Dev tidak mau mengambil harta dari klan pelatihan tubuh kuno dengan sia-sia. Tapi siapa tahu, sang patriark setelah mendengarkan kata-kata Dev, dia berbalik dan menatap Dev, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Aku tahu di ujung utara ini, bukan keluarga Gao yang menakutkan, tapi para pembudidaya iblis itu.
Pembudidaya iblis? Dev terkejut. Apakah masih ada iblis di ujung utara ini? Bukankah ujung utara ini tempat di mana iblis seharusnya berada? Patriark bertanya balik. Kali ini, Dev berhenti berbicara. Tempat di ujung utara ini berpenduduk sangat jarang dan lingkungannya keras, cocok untuk kehidupan pembudidaya iblis yang diburu seperti tikus yang menyeberang jalan. Setidaknya tinggal di sini bisa menghindari banyak bahaya dan masalah. Melihat Patriark yang pergi, Dev menemukan bahwa dunia surga dan manusia jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Bahkan tempat di ujung utara ini tidak sedamai yang terlihat. Dev keluar dari tenda, Ruby dan yang lainnya sedang menunggu Dev di luar. Dev, Patriark mengatur tempat untuk kita, mari kita pergi untuk beristirahat sebentar. Kata Ruby kepada Dev. Dev tidak akan bertanya. Dev mengangguk, dan mengikuti Ruby ke tenda, dan ketiga pencuri hantu beristirahat di tenda lain. Di tengah malam, ratusan mil jauhnya dari klan pemurnian tubuh kuno, selalu ada sinar cahaya yang berkedip. Dan diiringi dengan semburan raungan, bisa terdengar dari jarak sejauh itu. Dev sedang berbaring di tenda, dan dia tahu itu adalah cahaya dan suara seseorang yang sedang berkelahi. Sekarang, seluruh daratan utara memiliki banyak kultivator yang datang untuk mencari harta karun, dan jika pecahan jiwa es menyebar, akan ada lebih banyak kultivator yang datang ke daratan utara. Pada saat itu, tanah ujung utara akan kacau balau, dan para pembudidaya iblis itu mungkin melihat begitu banyak biksu datang ke tanah ujung utara, jadi mereka tidak berani lancang dan bersembunyi dengan patuh. Tampaknya metode Patriark tidak hanya ditujukan pada keluarga Gao, karena para pembudidaya iblis itu adalah musuh yang paling menakutkan. Bagaimanapun, nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno membantai dan memperbudak begitu banyak pembudidaya iblis sebelumnya, dan pembudidaya iblis ini pasti akan membalas dendam. Keesokan paginya, ditemani oleh Walton, Dev dan yang lainnya pergi untuk menemukan harta karun itu. Untuk beberapa alasan, sang patriark tidak mengantarnya. Ketika berjalan keluar dari situs klan pemurnian tubuh kuno, Walton tiba-tiba mengeluarkan cambuk ajaib dari tangannya dan berkata, Tuan Chen, Patriark tahu bahwa pasti akan ada banyak pembudidaya iblis dalam perjalanan ini, jadi Patriark meminta saya untuk menyerahkan cambuk ajaib ini kepada Anda. Dev terpana oleh cambuk ajaib di tangan Walton. Anda harus tahu nilai cambuk ajaib ini. Jika itu benar-benar sebuah senjata ilahi, itu tak ternilai harganya. Tapi sekarang Patriark telah memberinya cambuk ajaib dengan percaya diri, dan Dev sangat tersentuh oleh kepercayaan ini. Dev mengambil cambuk ajaib, dan dia menjadi lebih percaya diri dalam menemukan harta karun di dalam hatinya. Selama harta itu ditemukan, klan pelatihan tubuh kuno dapat berkembang lebih baik. Dev tidak bermaksud untuk mengambil latihan dan harta karun di dalam harta karun, dia bermaksud untuk memberikan semuanya kepada klan pemurnian tubuh kuno. Lagi pula, harta itu milik klan pemurnian tubuh kuno. Dia hanya mencari pil jiwa es, tidak ada yang lain. Bersambung ke episode 275. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.